wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring kemuhammadiyahan. Ya. Di sini kita akan belajar tentang sejarah biografi Jenderal Sudirman. Ya, silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya, kemudian dibuka BBD jilid 6 pembelajaran kemuhammadiyahan yang pertama. Kemudian simak penjelasan sampai selesai. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih tujuan belajar dari biografi Jenderal Sudirman itu? Yang pertama ya, kalian dapat menjelaskan apa dan bagaimana tentang sejarah Jenderal Sudirman. Kemudian yang kedua, nanti kalian mampu menyebutkan sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman. Dan pembelajaran ini diambil dari ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Yaitu firman Allah. Kemudian di sini kita akan masuk ke materi tentang Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu tokoh pahlawan kemerdekaan Indonesia. Tentunya kalian sudah sering mendengar ya nama Jenderal Sudirman. Tetapi Jenderal Sudirman ini memiliki panggilan ya, sebutan siapa? Yaitu Pak Dirman. Nah, Pak Dirman ya. Jenderal Sudirman lahirnya di mana sih? Nah, lahirnya itu di Bantar Barang, Rembang, Kabupaten Purbalingga. Kalian tahu Purwokerto? Nah, itu Purbalingga itu dekat sama Purwokerto. Kalau kalian sering ke Dieng itu dekat sekali, ya. Dan wilayah ini termasuk ke dalam Jawa Barat apa Jawa Tengah? Termasuk ke dalam Jawa Tengah, ya. Nah, Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafatnya pada tanggal 29 Januari 1950. Jadi beliau ini lahir dan wafat di bulan yang sama ya. Pak Dirman dimakamkannya di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sekarang kita masuk ke orang tuanya. Siapa sih ayahnya Pak Dirman itu? Nah, ayahnya bernama Cokro Sunarjo dan ibunya namanya Siem. Jenderal Sudirman memiliki adik ya, namanya Muhammad Samingan. Sejak kecil beliau tumbuh menjadi anak yang sopan santun, ramah dan religius ya. Ketika sore itu beliau rajin sekali mengaji di surau yang ada di daerahnya, di daerah Cilacap itu ya, surau yang biasa digunakan oleh Jenderal Sudirman dan juga adiknya Muhammad Samingan. Setiap sore selepas maghrib beliau selalu belajar mengaji di surau itu. Kemudian sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Pak Dirman itu ya? Apa saja sih? Yang pertama, ketaatan terhadap agama ya. Taat sekali, taat beribadah. Nah, ini tercantum di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian, sifat yang kedua yang dimiliki oleh Pak Dirman itu rela berkorban. Ya. Semangat tinggi, rela berkorban. Ini tercantum di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-20. Ya, nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran. Dan sifat yang ketiga, gigih dalam usaha. Ya, gigih tekun. Nah, sifat yang keempat, amanah dan bertanggung jawab. Ini tercantum di dalam
surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian sifat yang dimiliki oleh Jenderal Sudirman selanjutnya yaitu beliau itu orangnya cerdas. Dan yang terakhir, jiwa sosialnya itu sangat luar biasa sekali ya, kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat Indonesia. Oke, mungkin untuk sejarah singkat biografi Jenderal Sudirman ya, kita cukupkan sampai di sini. Setelah ini silahkan dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD, dikerjakan dengan teliti dan ikuti perintahnya ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.